Cerita rakyat Timun Mas dan Raksasa. Siapa yang pengen jadi anak yang pemberani? Berani. Ada yang tahu pemberani itu apa? Ya, pemberani itu berarti takut apapun kecuali sama Allah. Hari ini Bubut akan bercerita tentang seseorang yang sangat berani. Ada yang sudah bisa baca? Bisa. Jadi apa ini? Satu berani cerita Timun Mas dan Raksasa. Dan pada suatu hari ada siapa ini? Mbok, mama-mama, dan ibu-ibu muda. Ya, di suatu desa ada seorang ibu-ibu yang sudah sangat tua ya. Dia itu sedih. Kira-kira kenapa sedihnya? Karena dia di rumahnya itu tinggalnya sendiri. Ya, kalian kalau tinggalnya sendiri sedih nggak? Jadi ini namanya Mbok Sirni. Siapa? Sirni. Mbok Sirni ini sedih karena nggak punya anak, suaminya sudah meninggal. Ya, jadi tinggalnya sendiri. Nggak ada teman ceritanya di rumah. Ya, sangat sedih. Ya, ini itu nanti yang celaka nggak boleh. Ya, Mbok Sirni ini hidup sendiri ya, sedih ya. Kemudian pada suatu malam, Mbok Sirni sedang tidur. Ya, lagi tidur ini Mbok Sirni, dia bermimpi. Mimpi apa? Coba. Mimpi didatangi. Apa ini? Serem enggak? Ya. Iya. Mbok Sirni, kamu sedang sedih ya? Mbok Sirni bingung, kok bisa raksasanya kamu? Ya, saya tahu kamu sangat ingin punya anak. Terus Mbok Sirni bilang, iya raksasa, saya ingin sekali punya anak. Ya, tanamlah. Nanti raksasa ngasih suatu biji. Tanamlah biji ini, rawatlah hingga dewasa. Nanti ketika sudah tumbuh, buahnya akan menjadi bayi. Akhirnya pun percaya nggak percaya ya, masa buah nanti jadi bayi. Namun ada syaratnya. Dikasih syarat sama syaratnya apa teman-teman? Saat bayinya dewasa, dia akan ambil untuk dimakan. Jadi nanti bayinya dirawat sama Mbok Sirni, terus dimakan sama raksasa. Makan ya. Ya, kemudian tiba-tiba hilang raksasanya. Mbok Sirni bangun. Aduh, tadi saya mimpi ada raksasa datang. Beneran apa enggak ya? Terus tiba-tiba dia kaget lihat tangannya ada biji, buah biji. Kemudian Mbok Sirni, aku percaya dulu deh, siapa tahu beneran buahnya jadi bayi. Akhirnya Mbok Sirni menanam, ya bijinya ternyata biji apa? Timun. Ya, Mbok Sirni menanam. Ya, setiap hari disirami. Ya, kemudian sudah tiba-tiba buahnya sudah besar. Buah apa? Timun. Timun
sini ingat kata-kata raksasanya. Kalau sudah gede, itu nanti di dalamnya ada bayinya. Maksudnya petik, diambil, dia petik pelan-pelan, dibelah, akhirnya tiba-tiba ada bayinya perempuan, sangat cantik, sangat lucu. Ya, karena bayi ini ada di dalam timunnya warnanya apa tadi? Emas. Makanya sama Mbak Sirni dinamakan timun mas. Ya, bayinya namanya timun mas. Tapi Mbak Sirni akhirnya merawatnya ya sampai dewasa. Tapi Mbak Sirni ingat kata-katanya raksasa, bahwa kalau timun mas sudah dewasa, cantik nggak? Mbak Sirni pasti sangat happy, sangat senang ya. Ingat, kalau timun mas sudah dewasa, dia akan, ada yang ingat kata-kata raksasa? Diambil terus, Sirni pun pusing ya. Udah senang-senang dapat anak, ketika dewasa udah cantik, udah gede, malah mau dimakan sama raksasa. Kemudian apa yang ditakutkan Mbak Sirni pun terjadi. Raksasanya beneran datang, bukan di mimpi. Sangat menyeramkan raksasanya ya. Raksasanya itu aslinya gede. Ya, diceritain ya. Cuma ya, raksasanya datang. Woi, Mbak Sirni, ya aku sudah ngasih permintaan, mengabulkan permintaan kamu untuk punya anak. Sekarang aku akan ambil timun mas. Kasih saya kesempatan. Bagaimana kalau besok saja timun mas diambil? Besok timun mas itu pas 17 tahun. Kalau sekarang masih belum, pasti dagingnya lebih enak. Mbak Sirni itu kayak menghalang-halangi ya, supaya si timun jangan dijemput. Oh, betul juga kata kamu. Ya sudah, besok timun mas akan ambil ya, karena besok aku sudah sadar akan memakan timun mas. Tadi raksasanya datang mengambil timun mas, terus raksasanya pergi karena janjinya mau diambil ya. Raksasanya ini bunyinya bergetar ya kalau raksasanya pergi, pergi. Kalau Mbak Sirni besok timun mas diambil, sabar ibu, kita harus berpikir untuk melawan raksasa. Tapi Mbak Sirni nggak mungkin, karena kalau kita lemah nanti bakal dikejar juga tahu raksasa. Mbak Sirni nggak mungkin kita lawan raksasa, karena badannya kecil, raksasanya gede, kuat ya, kita dijemput nanti ya. Bingung nih gimana lawannya. Terus akhirnya si timun mas pun pergi ya, pergi ke suatu hutan ya. Timun mas sambil berpikir ya, timun mas di hutan berpikir, aduh apa ya yang bisa buat raksasa ini kalah ya, atau ya raksasa kalah, kita bisa lawan raksasa dengan badannya yang tinggi itu. Kemudian ini berpikir, sambil berpikir ya, besok dia mau diambil dimakan sama raksasa. Si timun mas berpikir, karena timun mas pintar, akhirnya dia menemukan solusi untuk melawan raksasa. Coba ada yang tahu kira-kira pakai cara apa untuk melawan raksasa yang sangat gede? Ada yang tahu? Dia apa? Dibakar. Bisa juga, tapi susah ya buat nyiram
bensinnya termasuk semangat. Nah ternyata raksasa itu sangat takut ke sesuatu. Coba. Ternyata raksasa itu sangat takut sama garam. Tahu garam? Nah, karena kalau misalnya si raksasa kena garam, ternyata tubuhnya panas, makanya dia itu sangat takut sama garam. Ya akhirnya ibu Mas sudah punya itu ya, langsung pulang ke rumah bilang sama simboknya, Bu, aku punya ide. Ternyata raksasa itu sangat takut sama garam. Gimana kalau kita punya garam sebanyak ini? Akhirnya Mbok Sirwi ya dan Ibu Mas beli garam karung-karung ya diambil sebanyak-banyaknya. Terus esok harinya dia bergetar ya, raksasa datang. Woi Mbok Sirwi, hari ini Ibu Mas sudah 17 tahun. Saya tadi janji kamu untuk membawa Timun Mas untuk terus Mbok Sirwi pura-pura iya ambil saja Timun Mas. Terus Timun Mas pura-pura jalan. Kemudian sama Timun Mas dilempar garam. Ayo teman-teman lakukan gerakan lempar garam ke raksasa. Dilempar. Raksasanya kabur. Ya, akhirnya Mbok Sirwi sama Timun Mas kesenangan. Jadi akhirnya kita bisa melawan raksasa yang besar. Akhirnya Mbok Sirwi pun hidup bahagia. Keren nggak Timun Mas? Keren. Karena apa? Timun Mas kerennya karena apa? Ya karena punya solusi untuk melawan raksasa. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita Timun Mas, ya kita sebagai anak itu harus berani melawan apapun dalam hal apa? Ikan. Ya raksasa gede banget enggak? Harusnya kalau kita melawan itu kira-kira kuat enggak? Kuat ya, tapi kita itu punya otak dipakai buat berpikir. Teman-teman pengen jadi Timun Mas atau raksasa? Cerita apa tentang apa tadi? Mas melawan raksasa. Intinya kita itu dari cerita Timun Mas tadi